Iya, semua. Udah ada CV-nya Muhammad Arfian Riyadi. Tapi sebelumnya saya mau ngebuka dulu. Balik lagi bersama saya Marvelku di interview ala Marvelku. Anjay. Kali ini sudah bersama Muhammad Arfian Riyadi. Jadi enaknya disebut Vian ya. Iya, Vian aja. Kalau biar santuy. ini kepanjangan. Iya, Iya. Vian aja biar santuy. Iya. Jadi Vian ini di Bremen kuliah ISGM. Apa itu ISGM? ISGM itu Internationaler Studiengang Global Management. Nah, kalau singkatnya itu apa ya? Jadi gue mempelajari manajemen, tapi secara global, dan itu nggak cuman karena dia internasional, jadi nggak cuman manajemen di dalam negeri, tapi juga manajemen di luar negeri. How to dealing with people di luar gitu. Nah, Dan how to manage it kayak gitu. sebenarnya alasan apa sih Vian kuliah ISGM itu? Karena kan ketika kita kan udah lama kenal kan. Wih, ini Vian nih orang Solo. Pada wong Solo. Iya, bodoh wong Solo. Terus ketika ketemu di Student College Kuten. Iya. Hari pertama itu. Ketemu kita. Wih, kaget ada Vian Iya. gitu. Terus si Vian ini udah tahu masa depannya kayak gimana waktu. Anjay. Iya, waktu itu yang kamu Iya, bilang kan. benar. Di Bremen ada yang namanya ISGM. Nanti aku mau masuk ISGM dan akhirnya kebenaran dan akhirnya kejadian. Kenapa itu bisa yakin dari awal gitu? Ini mau gue ada alasan bener sama alasan nggak benernya. Sebenarnya gue masuk ISGM itu. Nah, susah nih. Apa nih? Harus Alasan- dua-duanya nih. Harus jerangin dua-duanya nih. Alasan benernya itu karena gue orangnya sosial banget. Gue orangnya tuh suka berkomunikasi sama orang dan kayak gitu. Dan emang dulu gue ada kakak kelas dia ISGM juga. Yang intinya itu dia jelasin ke gue kalau seumpamanya ISGM itu mempelajari people, how to manage people, kayak gitu lah. Gimana cara memanage people, dan kita juga di paling intinya itu yang membuat gue tertarik adalah kita mempelajari kultur gitu lah. Bagaimana caranya kita blue ocean strategi, kayak gitu lah. Apakah kayak, ya for example, kayak McD di Jerman pakai kentang, McD di Indo pakai nasi, kan kayak gitu. Nah itu ada something to do with dengan jurusan gua kan. Tapi kamu menyinggung McD, saya menjadi pingin menambahkan nih. Karena saya pegawai McD. Oh iya, siap gimana ya? itu bahasan. Aku pernah bahas sama temanku sih. Karena temanku keturunan Turki. Aku bilang, ini kan kita bikin burger nih di sini. Kalau McD di Indonesia itu pakai nasi sama ayam, mau bilang. Kalau di Turki malah pakai doner. Serius? Serius. Ini beneran? Bener, serius. Jadi sesuai dengan kulturnya. Iya. Gitu lah. Nah di global management itu juga gue nggak cuma tentang kultur doang ya. Gue mempelajari finance-nya, gue mempelajari reh itu jadinya kayak hukumnya gitu loh, di negara ini kayak gimana, di negara kayak ini gimana, masuknya kayak gimana. Jadi mempelajari manajemen secara global, secara internasional kayak gitu. Itu alasan benernya. Alasan nggak benernya adalah gue pengen cepat lulus. Ah, kenapa itu? Nah sekarang gini, jadi di ISGM itu gue kebetulan ngambil ada 4 shield region, Spanyol, terus Portugis, Brazil, Inggris, sama Afrika Selatan. Bukan, Afrika Selatan sama Indonesia. Jadi 4 shield region. Bentar, chill region itu destinasi Iya, tujuan apa itu? Tujuan untuk ntar ketika lu magang. Kayak gitu. Oh, Jadi ada program namanya Ausland Semester ya, itu kita harus keluar Iya. dari Jerman kan kayak gitu loh. Iya. Bertujuan adalah kita mengaplikasikan apa sih yang udah kita pelajarin di negara tujuan itu, kayak gitu loh. Dan di mana 4 negaranya negara berkembang semua, termasuk Indonesia. Dan karena gue orang Indonesia, ya gue nggak mau ribet dong, maksudnya ya mending gue balik back to habit gitu loh. Oke. Nah jadi alasan nggak benernya itu adalah ya kan itu terjadi semester 5 dan semester 6 ya, which Dan is- itu udah dilalui. iya, dan itu setahun. Masa program itu setahun. Setahun itu kamu Di mana Indonesia? sih? Di Indonesia itu di Di bagian Auslands-nya pada saat Auslands Studium itu gue di Bandung, Unpad. Wah, jadi- jadi gue exchange di Unpad tuh. exchange dari Unpad di Bandung. Pasti orang-orang ngira,
Widih, ini ada anak exchange dari Jerman gitu. Orang Jerman datang, taunya orang kayak gini datang. Itu exactly yang terjadi ya. Semua dosen tuh nanya, Iya. kamu kuliah di luar, terus kamu exchange ke sini buat apa? Gitu loh. Kenapa gitu kan ya? Iya. Kalau gue sih alasannya pengen banget gue ngejawab ya biar gampang pak. Gue bukan meremehkan studi di Indonesia, enggak sama sekali. Maksud gue ya dengan mother language gue gitu lah. Dengan budaya yang Iya, sama. dengan gitu. budaya yang sama, orang yang sama, makanan yang sama, kan kayak gitu. Terus gue praktikum itu gue di Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia waktu itu. Ya gitu. Mantap kan bisa masuk background. Iya. Iya. Gimana tuh ceritanya sebelumnya? Oh kejadiannya lucu banget. Jadi waktu itu Triawan Munaf, waktu itu masih kepala Mantap, Bekraf, gila. Ya. datang ada acara seminar gitulah di Unpad kan kayak gitu. Emang dari dulu tuh gue emang udah memperhatikan Bekraf ini karena mereka selalu buat acara keren dan ngangkat ekonomi kreatif lah yang dimana itu adalah produk lokal Indonesia. Nah karena gue kepo gitu kan, jadi waktu itu pas Pak Triawan Munaf mau pulang mau balik ke Jakarta, dia baru mau masuk mobil gue cegat. Itu sumpah gue bocah nekat parah. Oh itu sebenarnya waktu itu kamu lagi exchange ya? Iya gue lagi exchange. Oke. Aku lagi exchange, terus ketemu Triawan Munaf mau masuk mobil, gue cegat. Bayangin, orang sekelas menteri gue cegat. Gue buat saking nekatnya gue ya. Kepala Bekraf tuh, gue cegat, gue bilang gini, Pak, saya mahasiswa exchange dari Jerman, pengen magang di Bekraf, karena saya punya satu visi dan misi yang sama dengan Bekraf, dan saya pengen tahu tentang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, kayak gitu loh. Karena saya ingin idealisme saya masih tinggi untuk membangun negeri ini, Pak. Itu 30 detik gue ngomong sama dia, langsung dia bilang, oh ya udah, kamu langsung ini ya, hubungin Pak Restok. Restok, tolong kasih kartu nama kamu. Udah kamu email. 30 detik, hanya dalam 30 detik. 30 detik. Kalau misalnya apply pakai kertas gitu, lama kan pasti birokrasinya email atau apa. Gue 30 detik. Atau inilah kalau misal apa ya, mencari perhatian Pak Triawan Munaf dengan menyanyikan dia pikir dia yang paling hebat itu 30 detik habis tuh. Iya. Bait belum selesai juga udah pergi. 30 detik ya. Dan itu gue benar-benar nunjukin poin gue apa dan alasan gue kenapa, dan alhamdulillah dia ke-trigger gitu loh. Kayak apa sih yang bisa dilakukan mahasiswa Jerman gitu. Sumbangsi seperti apa yang pengen kamu berikan sebenarnya kepada Bekraf? Kan kayak gitu loh. Mungkin dia berasumsi kayak gitu. Tapi kenapa Bekraf itu? Karena emang dari dulu kan gue udah ngeliat Bekraf kan kayak gitu. Karena ekonomi kreatifnya, produk-produk lokal yang mereka angkat, yang akhirnya bisa sampai ke luar negeri. Contoh simpelnya itu ada Pijak Bumi, Hijack Sandal, dan lain-lainnya yang mungkin kalau orang-orang, kalau orang-orang melek sama produk Indonesia, mereka pasti tahu Hijack Sandal. Bahkan ini jam aja ini gue beli waktu ini dikasih sih, tapi ini produk lokal Indonesia. Kayak gitu jam ini. Ini tulisan Jawa nih. Ini apa sih, Matoa itu ya atau? Bukan. Matoa pun juga ini nggak tahu, gue lupa mereknya. Waktu itu gue dikasih. Dikasih di Bekraf atau? Enggak dikasih. Ada. Sama cewek gue sih dikasih. Karena dia tahu gue cinta produk Indonesia banget. Terus apalagi yang bisa kira-kira dapat pelajaran dari magang di Bekraf itu? Selama berapa bulan sih? 6 bulan. 6 bulan. Pertama mereka kaget. Lama sih. Mereka kaget. Hah, magang 6 bulan, biasa magang 3 bulan kan. Ini gue 6 bulan. Kan kayak gitu lah. Emang gue di sana unpaid ya. Nggak dibayar sama sekali. Oke. Nggak ada reimbursement or something like that kayak gitu lah. Hanya di situ gue belajar untuk gimana sih cara. Kebetulan gue masuknya ke deputi pemasaran. Yaitu deputi pemasaran itu di marketingnya, dan deputi pemasaran dibagi dua, ada luar negeri sama dalam negeri. Dua-duanya gue cobain kayak gitu lah. Nah di sana gue belajar banyak hal, gimana sih cara ngebuat perancangan anggaran biaya untuk sebuah event kayak gitu lah. Kan namanya pemasaran itu kan pasti lebih ke event kan kayak gitu lah. How to organize it kayak gitu lah. Gimana cara dealing with tender-tender yang ada, dealing dengan para pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada kayak gitu lah. Bahkan gue mempelajari sebuah hal baru, yaitu gue Ngedesain apa? ngedesain kayak ininya, bootnya.
desain bootnya. Oke. Oh ini peletakannya kayak gimana, oh ini toningnya kayak gimana. Walaupun gue cuma ngasih masukan doang kan kayak gitu, Iya. bukan yang langsung dipakai didengar langsung Oke, pakai, oke. kayak gitu. Sama gue waktu itu karena gue idealisme gue masih tinggi, waktu itu ada program, waktu itu ada marketing campaign lah, mereka pengen berkampanye tentang produk lokal Indonesia, gimana sih biar orang tuh cinta sama produk Indonesia kan kayak gitu. Ya walaupun gue kalah bersaing tapi ya itu oke lah, itu jadi pengalaman menarik buat gue sendiri kayak gitu loh di Backcraft. Kayak Adu gitu. konsep gitu. Adu konsep beneran. Oke. Bener-bener adu konsep. Itu berarti Vian udah cerita pengalamannya jadi apa program setahun itu ya. Iya, Jadi program setahun. aku review bentar. Ada 1 semester di Unpad. Unpad sama 1 semester magang di Backcraft. Selama setahun itu berarti Vian nggak ke Jerman ya? Enggak, liburan. Liburan. Iya enggak, itu kan alasan yang enggak benar tadi gue bilang kan. Iya. Yang lain semester 5 6 tuh pada pusing gitu kan ya. Sedangkan gue liburan gitu loh. Sorry itu maksudnya kalau mahasiswa lain kan. Iya. Semester 5 sama semester 6 tuh pusing. Ya. Karena apalagi mau mendekati bachelor dan lain-lainnya kan kayak gitu. Sedangkan gue liburan di Indonesia selama setahun lebih. Bayangin. Gue di Indonesia. Iya. Tapi ada ini nggak sih? Kan ketika kita datang ke negara baru, sebut aja Jerman, itu kan kita mungkin ada yang namanya culture shock. Ketika lo pulang ke Indonesia, ada nggak reverse culture shock gitu? Ini gue bukan lebay, tapi percaya nggak percaya Pel, gue hampir bunuh diri waktu itu. Kenapa itu? Serius. Jadi gue merasa di sini, gue tuh karena gue orang sosial, gue merasa gue capable untuk bisa beradaptasi langsung. Gue capable untuk bisa langsung berkomunikasi dengan orang baru. Nah, tapi ketika gue balik ini, gue mengalami kesulitan. Kesulitan parah untuk ngobrol dengan orang sebangsa gue. Satu tanah air sama gue. Nah, bukannya bahasanya juga sama. Iya. Backcraft namanya di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Pakai bahasa Indonesia kan? Tapi ini terutama yang gue alami itu waktu itu karena langsung ke Unpad kan gue. Itu gue mengalami banget yang namanya susah nyari temen. Di Unpad Bandung. Di Bandung. Harus belajar bahasa Sunda berarti. Iya, bukan masalah bahasa Sundanya. Bukan masalah itu ya. Karena kebanyakan kalau yang gue alami kan waktu itu ketika gue balik, emang tiap tahun gue balik, tapi kan cuma buat kurce zeit ya, buat waktu yang pendek. Tiap tahun gue balik. Tapi selama gue di Unpad itu gue mengalami stres karena culture shock-nya ini karena orang Indonesia, apalagi mahasiswanya itu sekarang lebih individualistik gitu. Atau mainnya lebih ke grup. Bergrup. Tapi orang Jerman tuh gitu kan? Iya, hanya somehow gitu loh. Somehow I feel it bro, beneran. Gue ngerasa kesusahan banget buat masuk ke mereka kan. Karena kayak gitu. Kamu orang baru gitu. Iya, karena aku orang baru dan ditambah lagi mereka merasa aku tuh ngebangun gap, padahal aku nggak ngebangun gap sama sekali antara mereka. Mereka ngerasa aku ini dewa superior karena aku sekolah di Jerman gitu. Saya tahu. Dan disitu jujur aku ngalamin culture shock dan mengalami kesulitan gara-gara hal ini kayak gitu. Iya, mungkin mereka expect ini ada anak exchange dari Jerman gitu. Atau padahal juga sebenarnya kita ya sama-sama aja ya. Iya. Padahal aku tuh nggak pernah bangga sama sekali. Aku selalu tiap kali di tempat baru aku pasti memposisikan diriku sebagai orang yang baru, nol. Iya. Walaupun itu ilmunya remeh atau kayak gimana, aku nggak mau ngeremehin ilmu kan kayak gitu. Kayak gitu loh. Hanya mereka selalu menganggap aku tuh orang yang superior. Iya. Super clever, super pintar, serba bisa, serba. Karena dari Jerman gitu. Dan ada satu poin yang gue ngambil kesimpulan bahwa, dan ini gue akuin ya, mahasiswa Indonesia di Jerman sama mahasiswa Indonesia yang di Indonesia itu lebih pintar mahasiswa Indonesia yang di Indonesia. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Nah, kok lucu mah? Serius. Gue nyesel dong kuliah di sini. Enggak, pintar tapi secara teoretikal. Iya. Buat teori, maksudnya menghafal gitu. Gue admit, gue akuin Fel, sumpah Fel, beneran. Itu mereka detail, buat masalah detail Indonesia nomor 1. Waktu itu ya, kemenangan mahasiswa Indonesia yang gue rasain gitu. Teoretikal, teori apapun
mereka tuh gila lah, knowledge-nya lebih ini loh. Oke. Bener-bener wow gitu loh. Itu nge-amaze gue secara pribadi kan kayak gitu. Ya anjir, gue di Jerman ngapain aja selama ini kan kayak gitu. Dan buat masalah detail mereka juga into detail parah kayak gitu. Sedangkan kalau yang gue rasain di Jerman tuh kan kita selalu dibebasin gitu. Iya. Dibebasin gimana ya, pokoknya ada problematika ini gimana cara selesainya ya kita dibebasin kayak gitu. Terus kira-kira apa yang ngebuat keunggulan dari mahasiswa yang kuliah di Jerman gitu? Karena kan banyak yang pengen kuliah Jerman kan, pasti menurutmu apa itu? Kita Karena bisa kan ngeliat banyak. gambaran besar. Orang Indonesia, kalau menurut gua ya, mahasiswa Indonesia untuk ngeliat gambaran besar agak susah. Kita bisa ngeliat itu, tapi untuk practically-nya Ya. dan theoretically-nya dan bla bla blanya, Itu yang aku rasakan sih sebenarnya. Iya. Aku kira itu karena kepribadianku gitu. Mungkin aku kira orang lain nggak seperti itu. Gitu. Karena aku orangnya juga gitu yang ngelihat gambaran besar. Tapi kalau disuruh untuk ngomongin yang Iya. spesifik udah nggak ngerti gitu. Yes, exactly. Itu yang aku dan yang setuju sama pernyataanku waktu itu bukan aku doang, teman-temanku juga kan. Iya sih setuju kalau buat theoretical, spesifik, detail and something like that, mahasiswa Indonesia. Gitu ya. Beneran. Mungkin kenapa ya? Mungkin karena kamu bilang gini, aku jadi mikir jangan-jangan aku berpikir itu seperti itu melihat gambaran besarnya doang gitu. Karena hasil ada pengaruh dari pendidikan di Jerman gitu. Mungkin. Nih, menurutmu gara-gara apa ya? Gak ngerti juga ya aku ya. Makanya karena saya Atau mungkin ya karena kita terlalu kebanyakan diberi pemahaman mungkin ya. iya pemahaman yang luas banget. Iya, pemahaman yang luas banget dan nggak konkret kan sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau di kelas kan banyak perdebatan kan kalau kita banyak perdebatan. Kadang-kadang kita stres sendiri kan. Ini orang ngapain sih kayak gitu doang didebatin gitu, kan kayak gitu lah. Sedangkan dosen itu nggak ada yang ngasih ilmu pasti gitu. Apalagi kita ngambil sosial beda kalau ya teman-teman kita yang ngambil teknik atau apa kalau ya. teknik kan pasti mainnya data. Kalau ada hitungan matematika kan ya nggak perlu debat panjang-panjang kan. Ya. Tapi jangan salah loh. Gue inget waktu itu ada matematika juga. Temen gue orang Jerman juga berdebat loh. Iya. Kenapa gitu harus kayak gitu? Ya gue sih mikir waktu itu. Ya elah ya emang rumusnya kayak gitu mau digimanain lagi lo mau debat ya. Kadang gue mikir kayak gitu sih. Gue jadi nge-trigger gue nih omongan lo tadi. Mungkin menurut gue kenapa orang Indonesia itu lebih ini buat masalah spesifik dan lain-lainnya, dan bedanya sama kita di sini adalah kita diajarin untuk paham. Iya. Emang kita kan jarang banget ini kan definisi yang harus persis waktu kayak SMA gitu. Exactly. Sedangkan Indonesia untuk definisi itu harus yang ya you know lah. Setiap SMA kita ngalamin lah. Iya. Apalagi kita juga pilihan ganda nggak ada kan di sini. Iya, soal klausur hampir semua pemahaman. Jadi pemahaman kita kayak gimana? Jadi lebih ditekanin itu, makanya ketika kita ke lapangan kita nggak tahu itu namanya apa, tapi kita tahu itu apa, paham nggak? Istilahnya itu tuh mungkin itulah yang kurang dari kita gitu. Kalau apalagi ini pribadi gue ngerasa kayak gitu. Untuk istilah gue nggak tahu apa itu ROI exactly-nya kayak gimana, tapi gue tahu maksudnya itu ROI adalah dana yang iniin, tapi sepemahaman gue aja gitu. Dana yang ditanam kembali biar ada perputaran duit naik kan kayak gitu. Iya, return on investment kayak gitu. Tapi selebihnya ya gue cuma secara ini apa sih mungkin namanya? Karena kamu belum pernah terjun ke lapangan secara langsung gitu mungkin ya. Kalau ya mungkin. Tapi juga mahasiswa di Indonesia juga ya asumsi kita jarang ada yang kerja part time gitu kan. Iya. Dan ada satu lagi yang unik dari mahasiswa Indonesia. Kalau buat bisnis gila, mereka kreatif parah. Buat bisnis ya. Mungkin ada ngaruhnya mungkin karena ya gimana ya, mereka mikir kayak udah 24 belum ada ini nih, dan jiwa bisnisnya keren sih orang Indonesia parah. Gue akuin itu.
Jujur, mereka pengen mengangkat diri mereka sendiri itu yang benar langsung. Dan bedanya sama kita di sini, kita pengen terjun bisnis nih. Contohnya ya, karena gue ngambil ekonomi gitu kan ya, ngambil bisnis. Selalu melihat resiko. Satu, terus yang kedua kayak papernya banyak banget gitu. Birokrasi di Iya, Jerman birokrasinya. emang. Aku pernah tuh ngomong sama orang Jerman. Ini sebenarnya birokrasi di Jerman tuh rumit banget. Ya. Terus dia bilang nggak, ya ini birokrasi rumit nggak cuma buat orang asing kok, buat kita juga. Gitu. Iya. Dia bilang gitu. Makanya tuh kalau di Indonesia kalau pengen buka bisnis, gue akuin mahasiswa Indonesia tuh gampang banget, gila. Karena di Indonesia itu banyak sektor bisnis informal. Iya. Sekarang kayak kalau misal Setuju, jualan iya. makanan apa dan sebagainya ya udah gitu. Iya. Nggak perlu apa gitu. Ya gue nggak tahu ya, terlepas kita terlalu ribet. Kalau dibanding Jerman Iya. loh ya. Terlepas itu apakah ada aturannya atau dipakai Iya, atau karena kan gimana, aturan kita tahu. juga nggak Iya. tahu gitu kan di Indonesia kayak gimana. Hanya yang gue rasain kayak gitu. Ketika gue pengen, peluang bisnis di Jerman ya ada lah, tapi buat yang stable ya, Ya. yang buat passive income tuh ada lah, kayak kita beli Wonung, terus kita sewa lagi, ada lah kan kayak Iya. gitu, sama kayak buka kos. Jadi di Indonesia. yang tadi aku omongin itu ya berdasarkan pengalamanku secara pribadi di kota Solo, di depan rumahku ada langganan tukang gorengan juga nggak ada izin. Terus ada langganan tukang wedangan kalau tahu. Iya, beda. Tiap malam ini bubur kacang itu nggak ada izin. Saya tahu. Terus jualan nasi bungkus kalau siang juga nggak ada izin. Tinggal buka aja. Gampang. Gampang. Makanya tuh gue berani, makanya gue bisa bilang buat bisnis mahasiswa Indonesia maju, dan kalau kreatif banget. Dan mungkin karena mungkin gua yang kurang baca atau melek akan teknologi, hanya mereka tuh untuk AR dan lain-lain itu hampir semuanya tuh AR, hampir semuanya tuh pakai yang digitalisir something like that, yang tinggal one touch. Oh, maksudnya perkembangannya cepat ya, dinamis ya. Emang kalau itu harus diakui sih. Perkembangannya parah. Ya sekarang dan ini kayak tadi yang sempat aku singgung di diskusi yang sebelumnya tadi, orang Indonesia tuh tiba-tiba bisa ada tren baru. Iya. Kalau sekarang trennya Brompton. Brompton sepeda. Semua mencari Brompton di Jerman. Ya. Bener. Banyak yang student mungkin udah mulai mencari Brompton buat dijual lagi reseller, bro. Karena adalah ya. Jadi siap-siap Dirjen Pajak, bea cukai. Benar. Jadi jangan kaget kalau nanti ada mahasiswa di Jerman, ya nggak cuma di Jerman, di Eropa mungkin ya, pulang ke Indonesia di kopernya ada 2 Brompton. Orangnya booming banget loh. Iya. Gila, bro. Di airport habis ambil koper langsung keluarin sepeda. keluar. Tapi kan itu brandingnya bagus loh, karena mungkin kalau menurut gua kenapa itu bisa booming karena lagi corona, terus kayak orang pengen hidup sehat, hidup ini, gitu lah. Jadi naik sepeda. Naik sepeda biar sehat, bro, terhindar dari corona. Ya. Tapi kayak gitu. Emang apa ya, mahal banget sih. Jadi nggak usah ngarep lah kalau yang nggak punya duit banyak beli Brompton. Ya ada banyak lah sepeda lipat yang ya selain Brompton. Iya, banyak kok yang fungsionalitinya sama sebenarnya. Ya hanya karena branding ya. Makanya tuh Indonesia tuh konsumtif banget dan ladang banget kalau buat bisnis tuh sebenarnya ya. Apalagi kalau bisnis luar masuk ke sini, orang Indonesia kalau udah merek luar, wow. Ya, saya sih berharap ya itulah sepeda Polygon atau apa bisa bikin sepeda lipat lah. Ya nggak harus yang jadi kayak Brompton yang jadi kecil banget gitu, nggak harus. Yang penting bisa dilipat aja kali ya. Bisa masuk mobil udah bagus. Itu produk negeri loh ya. Iya. Dalam negeri. Iya. Kita harus bangga. Ya. Oke, kalau gitu. Tadi udah ngomongin panjang lebar. Sekarang nih Vian pakai baju apa sih, WKB ini apa nih? Oh, Warung Kopi Bremen. Coba ditunjukin dulu nih. Waduh, nggak kelihatan. Nah, apa nih WKB? WKB, Warung Kopi Bremen. Iya. Nah, apa tuh WKB?
Jadi ini idenya tuh kan gue mulai main kopi itu 2016. Di main kopi. Gimana tuh? Bukan main kopi sih, yang gue mempelajari dunia kopi lah. Kayak gitu. Oke. Gue mulai tertarik dengan kopi yang bukan kopi sasetan. Oh, sebelumnya sasetan. Iya, sebelumnya kan gue anak Bude, anak Indo Cafe. Sebelumnya, jujur nih gue. Kopi instan. Terus gue dicekokin sama temen gue, terus ya, kok rasanya otentik gitu, 100% banget gitu, kopi beneran. Nah, habis itu kenapa? Berarti di Indonesia nggak ngopi. Di Indonesia nggak ngopi. Ngopi gue. Di Indonesia, tapi ngopinya nggak, maksudnya ngopinya ngopi instan gitu. Iya. Nggak kopi yang beneran dibikin pakai filter dan sebagainya. Pas aslan atau sebelum aslan? Waktu sebelum ke Jerman. Oh, sebelum ke Jerman iya gue pakai kopi instan kan. Iya, kopi sebelum instan. ke Jerman. Anak Bude, anak Indo Cafe. Kayak gitu. Terus habis itu gue pulang, terus dicekokin, habis itu mulai dari situ gue R&D. R&D. Gue bener-bener keliling kafe satu persatu kan kayak gitu, yang nyediain manual brewing coffee. Oh, itu waktu kamu liburan ke Indonesia? Iya. Keliling. Terus gue juga main ke kebun kopi. Gimana sih cara petiknya, quality yang mana yang bagus, mana yang jelek kan kayak gitu. Sampai akhirnya waktu itu gue sempat jualan di sini secara ilegal. Jualan beans kopi, biji kopi. Ya hanya pas kan gue bawa 6 kilo. 6 kilo santai ya. Iya, masih skala kecil kan. Tapi sebenarnya gue kan pengen memperjuangkan kopi Indonesia. At least gue memperkenalkan dulu nih ke lidah Jerman. Kayak gitu. Terus gue sama temen gue, tetangga gue Firhan, mikir kenapa? Terus akhirnya dia tuh juga sama gue, kena virus gue gitu. Suka kopi nggak instan. Iya kan, suka kopi yang ribet kata mau buatnya itu aduh ribet banget. Terus dan kita tuh sering kedatangan tamu, orang tamu, ya udah kita seduhin kopi biar ngobrol asik aja, ngobrol santai kan kayak gitu. Akhirnya terpikirkan sama kita berdua sevisi, kita buka warung kopi Bremen yang modelnya tuh rumahan, yang dimana kalau orang kesini ya udah kita ngobrol sambil kayak gini kan, kayak gini. Seru. Iya. Sambil ngopi. Sama waktu itu pas awal-awal buka warung kopi Bremen ini, emang kita tuh bukan warung beneran ya, cuma ruang tamu di rumah kita kayak gitu. Habis itu pas awal-awal jualan itu, gue tuh jualan ke orang Jerman, botolan kayak gitu lah. Gue botolan, dan dimana itu masuk ke lidah mereka. Itu jualan kopi apa itu waktu itu? Kopi susu. Kopi susu biasa. Enggak ada kopi Sumatera atau biasa kan ada jenis-jenisnya gitu kan diterangin. Iya, gue pakai Pujon waktu itu, biji kopi dari Jawa Timur. Okay. Nah, habis itu akhirnya mereka suka karena itu sesuatu yang baru ya, kopi susu botolan itu, karena selama ini mereka mainnya espresso base terus. Nah, espresso base itu kayak cappuccino, macchiato, kayak gitu yang kiblatnya tuh ke Itali. What the hell is going on with Itali gitu. Kita Indonesia juga punya sesuatu yang enak nih. Ya. Di Indonesia kan kopi banyak kan. Iya. Ada Aceh Gayo, ada macam-macam. Pujon aku baru pertama kali dengar. Itu perbatasan Malang sama Batu, daerah Pujon namanya. Aku tahu kalau di Malang tuh emang ada kopi, cuman nggak tahu namanya apa gitu. Dan waktu itu guru gua namanya Cak John. Jadi dia jualan. Kalau sekarang mungkin kalian tahu ya, satu gelas kopi itu sekarang mungkin 20.000 ya di Indonesia. Kopi manual brewing gitu, kopi susu 20.000, 30.000, bahkan ada yang 50.000 kan. Ya tergantung tempat juga. Iya, kalau di Starbucks nggak dapat lah 20.000. Iya. Terus si Cajon ini karena dia pengen memperjuangkan kopi Indonesia, jadi dia jual 3.000 rupiah dengan rasa yang mantap. Terus itu nge-trigger gue pengen, wah gue coba deh ke Jerman deh. Itu Cak John itu siapa dan di mana? Cak John itu adalah seorang petani kopi biasa di daerah Pujon. Okay. Petani kopi yang hanya dia itu mengedukasi, bukan menipu petani. Kayak gitu lah. Kan kebanyakan kan banyak loh mafia kopi itu banyak. Yang ngegoblokin petani kayak. Ini yang gua tahu ya, di Serang aja.
Ada kok mas yang dibilang kalau tumbuhan kopi itu daunnya yang bagus, bijinya nggak bagus. Akhirnya bijinya dibeli murah. Oh, emang daun kopi buat apa? Ya nggak ada sebenarnya fungsionalitinya. Kan kalau teh daunnya diambil kan. Mm-mm. Kalau kopi kan dari bijinya kan. Kalau daunnya mungkin gue nggak tahu ya buat apa, Buat dibohongin buat mafianya, gue nggak tahu dia ngomong apa Buat sayur ke kali. penduduknya Iya. gitu kan. Hanya kalau yang bisa dimanfaatin dari kopi lagi itu ada kayak kulit kopi. Kan kopi itu kan sebenarnya ini warna merah gitu kan. Hmm. Terus habis itu dikupas Itu terus kan jadi biji bijinya kan, kopi. ya. Ya kan ya. Nah kulitnya tuh biasanya dijadiin kaskara namanya. Sekarang tuh bisa jadi teh lah. Oh. Tapi kalau daunnya sendiri gue nggak tahu kenapa mafianya ngebodohin petani sekejam itu gitu maksud gue. Dibeli dengan harga murah ya. Oke. Dengan quality yang bagus. Iya. Itu jahat banget menurut gue. Nah Cajun itu menentang itu, maksudnya dia punya komunitas sama lembaga kedaulatan. Terus dia yang dimana tuh mereka fokus untuk ngedukasi para petani. Biar petani tuh nggak digoblok-goblokin apa. Cara ngegoreng kopi yang benar kayak gimana itu kan ada prosesnya. Metik yang benar, ranting beberapa yang grade premium, grade A, B, C, D. Jadi diajarin mensortir, diajarin mengolah gitu. Bener. Jadi nggak cuma nanam kopi doang gitu. Iya kayak gitu. Karena banyak orang di daerah kualitas kopi kita nggak bad banget kok. Nah, sebenarnya asalkan benar, Oke. asalkan dengan knowledge ya, dengan ilmu, ya kan kayak gitu. Iya. Sebenarnya nggak bad banget. Yang aku agak heran emang budaya minum kopi di Indonesia emang agak sebenarnya emang sebelumnya emang kayaknya kurang ada ya. Iya, Kayaknya sebelumnya belum ada banget lah sebelum ada tren-tren gitu. Iya. Sebelum ada tren kopi senja. Iya. Kopi senja. Sebelumnya kan malah waktu di Indonesia juga aku juga nggak ngopi gitu, nggak ngopi sama sekali. Bisa dibilang sama sekali lah, cuman kadang-kadang doang gitu. Tapi begitu sampai sini karena kebawa bukan kebawa hype tapi karena ya kalau di Jerman orang Jerman ngopi tiap pagi. Bener. Dan ternyata setelah dicoba emang enak. Mungkin karena aku darah rendah atau apa jadi butuh kopi. Kalau pagi ya udah. Akhirnya aku ngopi sekarang. Enak kan kopi? Iya. Dan tahu nggak, Indonesia itu booming kopi manual itu semenjak film Filosofi Kopi. Oke. Ya, banyak yang bilang seperti itu. Boomingnya seperti itu. Sebelumnya mana ada yang tahu V60. Sebelumnya kan bilang ada mitos bahwa jangan minum kopi nanti kamu goblok atau apa atau gitu. kamu nggak bisa tidur, kan enggak? Gue jujur, gue sebelum tidur gue pasti minum kopi hitam. Waduh, kalau ini ekstrim sih. Iya. Saking gue ediknya, kopi edik. Kalau ini ekstrim. Kalau gue sih berpandangan bahwa kalau gue merasa kalau kopi jangan sampai sore-sore sih. Iya. Akhirnya gue tetap bisa tidur. Kayak gitu. Oke. Kalau gue kadang tetap berasa bahwa kalau minum kopi itu mungkin 1 jam pertama belum berasa ya, tapi setelah itu kayak ada tenaga gitu emang. Apalagi kalau minum espresso, Fer. Ya kalau itu pahit banget tapi. Pahit tapi itu kan sebenarnya buat kuli-kuli di Itali kan sebelum bekerja buruh-buruh gitu kan. Tapi itu emang ngasih adrenalin. Iya. Espresso tuh nambah adrenalin, nambah semangat kayaknya. Ngubah mood banget. Changing moodnya itu cepet banget setelah minum espresso. Kayak gitu. Jujur ya. Minumnya tidak nikmat. Iya emang pahit banget espresso, gua akuin. Cuman sedikit pahit, minumnya langsung. Dan itu kopi, makanya itu. Dan sempat lah ada cerita gue pengen masukin kopi ke sini, tapi gagal kayak gitu lah. Belum berhasil. Siapa tahu nanti tiba-tiba jadi eksportir kopi. Amin. Iya pengen gue, karena gimana ya? Ya buat orang Jerman pun mereka aja bilang masuk gitu. Mereka aja suka gitu. Iya karena orang Jerman kan emang suka kopi kan. Suka kopi banget. Dan mumpung Jerman ini kan orangnya ada budaya minum kopi lah. Iya, dan orangnya kan nggak variatif ya. Mereka tuh kalau udah suka cappuccino ya kan kayak. Oke. Iya, mereka tuh strict gitu. Saking strictnya tuh kayak gitu. Ya gue tahu kopi itu ya cappuccino. Ya udah cappuccino terus yang dia minum. Dan gue pernah nawarin kopi susu WKB ini ke temen gue yang dia tuh modelnya strict kayak gitu. Dia bilang, wow ini enak. Akhirnya repeat order, serius. Dia sekarang karena lagi corona dia balik ke Dresden.
Hanya minggu ini dia kemarin ngechat aku, Mas masih jualan kopi nggak? Kayak gitu. Dia bisa bahasa Indonesia dia. Orang Jerman. Terus kayak oke, mau Mas, boleh Mas, saya langsung pesan 2 ya, repeat order. Ya walaupun itu nggak bisa gue jadiin data ya buat memukul semua orang Jerman, nggak. Hanya kayak dari situ gue melihat secercah harapan lah bro. Iya. Bahwa kopi Indonesia digemari gitu. Yes, bisa dimasukin masuk ke lidah. Itu mungkin bicara tentang apa, bisnis mungkin ya. Jadi mungkin siapa yang mau ekspor ke kopi apa, bisnis kopi atau apa, mungkin bisa kontak Vian. Tapi lu ngerasain nggak sih kalau minum kopi kalau nongkrong gitu lebih seru gitu Sebenarnya ya, ngobrol dengan kopi tanpa kopi itu beda gitu. beda. Gue nggak ngerokok ya. Gue kayak ya kayak apa ya, ya mungkin kalau nongkrong orang ngerokok juga rasanya tetap beda gitu. Mungkin ada yang nongkrong pakai rokok atau alkohol, tapi kalau kopi itu obrolannya jadi bisa intens gitu. Jauh lebih intens gitu. Mungkin bisa dikata daripada lebih yang deep, lain gitu. lebih deep atau lebih apa kan kayak gitu. Dan jujur gue pribadi orang bisa dikategorikan sebagai orang pro caffeinating. Jadi kayak gimana tuh? Pro caffeinating itu adalah orang yang dimana kalau dia belum ngopi dia nggak bisa berkegiatan. Jadi pagi kayak pagi pasti lo pengen ngopi gitu kan? Iya kan udah kebiasaan. Tapi nggak ketagihan sih. Kalau misalnya ada kopi juga nggak masalah. Kalau nggak ada kopi, pusing gua. Ya, Wah, itu karena saking ke level ediknya gue tuh segitu gitu. Bahkan dulu gue sehari bisa 8 sampai 10. Tapi udah berapa lama tuh kamu ngopi? 2024 tahun. Udah 4 tahun ya? 4 tahun. Kalau aku sih baru berapa ya? Baru 3 tahun sih. Dan saking gilanya gue nyari resep sendiri. Walaupun banyak contekan, tapi gue nyari resep sendiri. Dulu lemari gue tuh isinya tuh gram-graman kopi, susu dan lain-lainnya gue cari sendiri. Kamu ini ya apa? Harus sesuai ini ya, sesuai panduan ya. Iya, maksudnya gue nyari sendiri rasa yang pengen gue tawarin ke Kalau saya sih ya udah, yang penting kalau terlalu kental ya udah tambah air gitu sih. Saya sih nggak ada timbang menimbang sih. Iya. Kalau gue sampai yang gue timbang kayak gitu loh. Biar mendapatkan rasa yang perfect lah. Saya mulai rutin minum kopi itu gara-gara ini sih, gara-gara ada nasi waktu itu. Jadi shift malam. Shift malam di pabrik kan. Semua pada ngopi, ya udah ikut-ikutan. Ternyata enak deh. Enak kan? Kerjanya lebih nggak capek gitu. Ada tenaga baru gitu. Dan gue dulu sempat kerja di kafe. Terus habis itu di Jerman ya? Di Jerman, di toko roti ya. Gue tiap kali kan biasa lah, orang kerja kan kadang malas gitu. Gue lagi nggak mood baik kayak gitu. Nah, untuk memperbaiki ini gue minum espresso double shot. Terus tuh gue langsung kayak mood gue tuh selama 8 jam tuh berubah mood gue kerja. Tapi kerja di kafe harus ngopi lah. masak bikin kopi nggak ngopi. Iya. Tapi ya sudah ada juga anak-anak teh, anak-anak coklat. Iya. Dan yang nggak beda jauh dari kopi itu adalah coklat. Buat ininya, olahnya, pembuatannya. Sebenarnya coklat itu juga hampir sama kayak kopi. Pengolahannya, grindingnya dan lain-lainnya itu harus ini juga sebenarnya. Ada juga coklat, kopi itu sebenarnya nggak ada di Jerman. Aku Jerman nggak tahu sih ada atau nggak tahu. Jerman dari Austria. Jerman dari Austria. Dari Austria. Paling dekat. Itu dari Austria. Itu gue nanya sama yang punya Alpgold, ada kafe di Hamburg. Gue pengen nanya gitu kan ya. Kan karena gue tahu kopi, dia tahu kopi kan. Soalnya kopi dari Jerman tuh dari mana sih? Ya kebanyakan sih dari Austria kayak gitu. Kayak gitu. Ternyata di Austria. Iya. Soalnya saya bahkan Cibo pun ngambilnya dari Austria. Cibo. Gue kira dia ngambilnya dari Italia atau mana. Iya. Aku nggak pernah ngelihat ini sih, ngelihat kopi
wah, kebun kopi kecil atau apa, tanaman kopi pun nggak pernah, pohon coklat pun nggak pernah di sini. Iya. Tapi kalau di Paling Indo, apel. coba lu ke Indo, lu main ke kebun kopi, capek. Kenapa? Tinggi, Pel. Apanya yang tinggi? Tanamnya kan tinggi, minimal 1.600. Oh iya, bukan di pegunungan pasti. Iya, makanya itu lu naik gunung dulu, bro. Dan bro. Gak ada pohon kopi di pendek-pendek itu kan. Harus tinggi semua. Kan ada gunung. Pasti kan ada yang ini bisa naik mobil. Iya, ada. Iya. Ini waktu itu karena hari pertama tuh gue jalan kaki, hari kedua, Mas, Cak John kan, Cak, mobil ya, please. Ya wes naik off-road itu loh, apa sih yang jeep-jeep Iya, kayak gitu. iya bisa naik itu kan. Iya. Tapi tetep aja bro, gila. Ada ya. Gila. Ini pelari Indonesia namanya Agus Prayogo. Oh, pernah denger Ya tahu kan, dia lari nggak cuma maraton doang kayaknya. Ya kurang tahu, pokoknya dia pelari lah, pelari yang berprestasi itu. Dia kalau latihan di itu, naik gunung, di tempat kopi, teh gitu. Oh ya, di kebun kopi. iya berarti naik dulu ke atas terus gua. Gue nggak tahu ya itu kopi atau teh. Cuman kalau nggak kopi teh lah. Karena dia kalau latihan di kebun, kalau nggak kopi teh, aku lihat di Instagram ya, kalau dia latihan gitu kan. Wah keren sih. Iya, karena tinggi dan walaupun teh bisa lebih rendah ya daripada kopi ya. Maksudnya Gitu. penanamannya. Oke. Nah, kalau kopi memang. Kalau kopi lebih ini ya, lebih ribet mungkin. Ya. Apalagi kalau dia arabica, waduh, Waduh. lebih tinggi lagi dong. Oke, kalau gitu daripada kita ngebahas kopi secara spesifik, saya udah pusing karena bagi saya kopi rasanya sama. Iya. Belum aja, belum. Kalau gue di Brunswick nih kena lu virus gue. Gitu. Oke, kalau gitu, kalau main-main ke Bremen berarti harus mampir ke warung kopi Bremen. Gitu. Terus kira-kira ada dari obrolan kita nih, ada yang kira-kira Vian mau sampaikan nggak? Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Dan jangan pernah soto emang rasa kopi. Karena kalau bagi gue pribadi, Vel, semua kopi itu enak. Kadang kita tuh sok tahu. Karena banyak orang yang kayak gitu. Datang terus bawa kafe baru terus, Mas saya minta ini dengan suhunya segini. Enggak, udahlah biarin baristanya dia berimprovisasi, dia mainin resepnya dia sendiri. Nggak usah lu order yang macam-macam. Oh iya nih. Biar nggak sotoy. Iya benar-benar. Oh iya nih, aku kepikiran lupa nih. Pengen nanya. Apa? Ini kan Vian udah mau selesai. Kira-kira ada rencana setelah ini apa enggak sih? Ada maksudnya setelah studium, setelah kuliah selesai ini ada yang mau dikerjain apa enggak? Ada rencana enggak? Ada. Kira-kira apa itu? Untuk saat ini karena gue balik ke Indonesia kemarin, gue juga membangun jaringan ya, networking. Gue banyak networking. Itu penting juga. Ya networking itu selalu penting loh. Jadi gue kayak ya gue mulai lah bisnis kecil-kecilan dari kaos, terus bisnis kopi juga di Indo pun gue juga ada lah, invest ke beberapa kafe temen gue. Mantap. Oke. Ya walaupun nggak banyak ya untungnya, tapi at least kan gue ada pegangan dulu, gue udah tahu jalannya. Setidaknya ada pengalaman lah. Iya ada pengalaman dulu, ya kan kayak gitu. Terus gue rencana habis studium ini paling gue balik ke Indo, cuma buat liburan doang 2 bulan. Ya berkata ya reward myself lah kayak gitu. Ya, karena tahun ini tahun ini gue nggak pulang kan. Karena skripsi gue nggak bisa pulang dan juga karena corona gitu kan ya. Terus gue sabar lah. Habis itu gue pengen selesai dulu. Terus gue lanjut S2 sih paling bang. Gue udah mau lanjut S2. Gue pengen lanjut S2 dan pengen ngambil pendalaman itu lebih ke marketing kan kayak gitu. Dan gue pengen merubah paradigma orang-orang terhadap orang marketer. Tahu nggak paradigmanya? Apa? Iklan doang. Bukan. Mereka tuh selalu menganggap marketing itu cuma sekedar sales gitu. Lo kamu ngapain ngambil marketing? Kamu mau jadi sales? Aduh. Itu sakit sebenarnya buat gue. Apalagi nyokap gue aja bilang kayak gitu. Nah, kamu mau ngambil marketing gitu, kamu mau jadi sales doang apa kayak gimana? Padahal marketing itu luas. Kalau ada marketing nggak jalan. Biasanya sih yang aku tahu sih ini sih, orang kalau ngelihat marketing pasti mau bikin iklan atau apa. Padahal kan lebih dari itu. Padahal itu cuma salah satu poin di dalam ada marketing mix namanya. Wah, tapi itu ntar lebar lagi lah. Iya, kalau itu tenang. Pasti juga orang-orang kalau
kuliah pasti dapat itu sih. Iya. Itu ilmu di Indonesia juga pasti ada. Iya. Marketing mix. Marketing mix itu Gimana-mana. hal dasar yang sebenarnya kalau orang tahu dia nggak bakal bilang kalau marketer itu cuma sebagai sales promotion doang kan. Iya. Tugasnya lebih berat sebenarnya. Kayak gitu. Gila sih. Mau S2. Kalau saya sih, kalau misal udah selesai ini, saya sudah nggak, ya mungkin S2 mungkin kapan-kapan lah ya. Tapi saya pingin nggak pingin kuliah sih. udah mau muntah rasanya. Ya udah kalau gitu, saya Marvel Fu pamit undur diri dan mewakili Muhammad Arfian Riyadi pamit undur diri. Pamit dulu ya, geng. Oke, mantap. Aduh, Mantap. ya. Itu rasanya.